Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem limfa. Sistem limfa merupakan jalur tambahan dari sistem sirkulasi. Pembuluh limfa disebut juga dengan pembuluh getah bening. Cairan limfa banyak mengandung sel darah putih atau limfosit dan antibodi. Fungsi dari sistem limfa yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jika cairan ini tidak dikeluarkan, akan terkumpul dalam ruang antar sel. Yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel atau sel yang rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi serta kerusakan jaringan. Yang keempat, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi dari usus ke sistem peredaran darah. Saluran khusus yang mengangkut lemak adalah lakteal. Yang kelima, mengembalikan protein plasma ke dalam sistem sirkulasi agar protein plasma tidak terakumulasi dan tidak mengganggu dinamika kapiler. Yang keenam, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang ketujuh, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Dan yang kedelapan, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Sistem limfa terbagi menjadi organ limfa, pembuluh limfa, dan cairan limfa. Organ limfa meliputi nodus limfa, kelenjar timus, kelenjar amandel, limpa atau lien. Pembuluh limfa terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh kecuali saraf pusat, bola mata, telinga dalam, epidermis kulit, kartilago, dan tulang. Sedangkan cairan limfa adalah cairan jaringan yang diabsorpsi ke dalam kapiler limfa, berwarna kekuning-kuningan serta mengandung plasma, protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Cairan limfa tidak mengandung sel darah merah dan karbon dioksida. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan soal terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan fungsi sistem limfa. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang menggerakkan cairan limfa. Coba kalian perhatikan gambar sistem limfa pada manusia berikut ini. Organ limfa terdiri atas nodus limfa, tonsil, timus, dan limpa. Nodus limfa merupakan struktur berbentuk oval menyerupai sebuah buncis berukuran 1-20 mm, tersusun dari sejumlah pembuluh limfa serta berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing, misalnya bakteri, agar tidak menyebar ke jaringan tubuh. Jika terlalu banyak bakteri yang tersaring, nodus limfa akan membengkak beberapa kali dari ukuran normalnya karena terjadinya proliferasi limfosit dan sel-sel lainnya. Sedangkan tonsil atau kelenjar amandel terletak di bagian kanan dan kiri faring di belakang rongga mulut. Tonsil berfungsi menahan mikroorganisme, misalnya bakteri dan virus yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Timus merupakan kelenjar yang terletak di dada, terdiri atas 2 lobus dan berperan dalam sistem kekebalan karena memproduksi limfosit T. Dan kelenjar limpa atau lien adalah kelenjar berwarna ungu tua terletak di sebelah kiri abdomen. Fungsi limpa berfungsi menghasilkan limfosit dan zat antibodi, menghancurkan sel darah putih dan trombosit, serta menghasilkan sel darah merah pada masa janin. Sirkulasi cairan limfa. Cairan interstisial yang dari jaringan
masuk ke kapiler limfa. Cairan interstisial yang sudah berada di dalam kapiler limfa disebut dengan cairan limfa. Mengalir dari kapiler limfa ke saluran penampung, kemudian ke pembuluh limfa yang lebih besar dan bergabung membentuk trunkus atau batang saluran limfa utama. Terdapat dua macam batang saluran limfa utama, yaitu ductus lymphaticus sinistra atau kiri atau biasa disebut dengan ductus thoracicus, mengumpulkan cairan dari seluruh tubuh kecuali kuadran kanan atas serta menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kiri, leher kiri, dada sebelah kiri, anggota gerak bawah, dan alat-alat dalam rongga perut. Ductus lymphaticus dextra atau kanan merupakan pembuluh limfa yang pendek serta menerima cairan limfa yang berasal dari kepala kanan, leher kanan, dada kanan, lengan sebelah kanan, dan trunkus bronchomediastinal kanan atau saluran penampung limfa dari rongga di antara paru-paru. Faktor yang menggerakkan cairan limfa adalah 1. Kontraksi otot. Yang kedua, inspirasi dan ekspirasi dari rongga dada. Yang ketiga adalah pemijatan. Olahraga dapat meningkatkan aliran cairan limfa sebanyak 5-15 kali. Sebaliknya, pada saat istirahat, cairan aliran limfa menjadi sangat lambat. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.